Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, dan tekunlah untuk senantiasa berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Kita juga mengawali novena Roh Kudus hari yang pertama. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi bila penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia, telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus hari pertama. 9 hari ke depan kita akan menjalankan doa novena untuk menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, yakni hari kelahiran gereja dan juga kedatangan Roh Kudus. Di dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid, mungkin para murid akan berduka cita, tetapi duka cita itu hanya sementara, sebab anugerah kebahagiaan abadi tengah dijanjikan kepada siapapun yang berani berduka cita untuk sementara karena berpegang kepada kebenaran, karena membuka hati dirinya akan bimbingan Roh Kudus, sehingga kelak ketika akhirnya berjumpa kembali dan bersatu kembali dengan Tuhan Yesus, maka akan memperoleh sukacita yang sejati. Bahkan dikatakan pula oleh Tuhan Yesus, para murid itu akan berbahagia hingga akhirnya tidak mampu bertanya apa-apa lagi kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang berbahagia tidak mungkin berkata-kata selain menikmati kebahagiaan itu karena mengalami kasih, berjumpa, bersatu, dan tidak akan terpisahkan kembali. Marilah dengan rendah hati kita menantikan saat-saat di mana Tuhan Yesus menuntun kita dan akan kembali mempersatukan kita. Juga dengan penuh harapan kita menerima Roh Kudus, menantikan saat-saat di mana Roh Kudus menuntun kita untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran, hingga akhirnya meskipun di dunia ini kita menderita, berduka cita, tetapi duka cita di dunia ini sifatnya sementara. Akan datang berkat sukacita sejati ketika kita boleh bersatu kembali dengan Tuhan Yesus, Guru sejati kita, sumber kasih kita, inspirasi sejati yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk berani menderita di dunia ini karena berpegang teguh kepada kebenaran, hingga akhirnya kelak boleh menerima janji sukacita sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.